Pengangguran masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 7,72% pada tahun 2022 menjadi 6,08% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan tren yang positif, masih terdapat sekitar 37.441 penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesempatan kerja dan penguatan kapasitas sumber daya manusia tetap menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran adalah meningkatkan keterampilan masyarakat usia produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki peluang usaha yang luas. Pelatihan tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan teknis, tetapi juga memberikan kepercayaan diri, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Apapun, kamu dinamo kayaknya saya tuh pengen beli aku. Saya Ati Rohayati, pimpinan LKP Prestatif, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan program kecakapan wirausaha dengan jumlah peserta 15 dan jenis keterampilan pastry dan bakery. Pelatihan di bidang bakery, pastry, dan street food ini merupakan salah satu pelatihan yang memiliki prospek yang baik. Perkembangan industri kuliner di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk makanan yang berkualitas, inovatif, dan mudah diakses. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan layanan pesan antar makanan membuka peluang yang semakin besar bagi pelaku usaha kuliner, termasuk usaha berskala mikro dan rumahan. Penyelenggaraan pelatihan bakery, pastry, dan street food menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru. Melalui pelatihan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan pasar, diharapkan peserta mampu menciptakan usaha yang produktif, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Sumedang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan LKP Prestatif dalam penyelenggaraan program kecakapan wirausaha sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru. Melalui sinergi antara pemerintah dan LKP Prestatif, diharapkan peserta mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk membuka usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran. LKP Prestatif menyelenggarakan program PKW dengan bekerja sama dengan platform digital yaitu RKS, Inimah Sumedang, Hungry Delivery, Humas Sumedang, perbankan yaitu Bank Sumedang, UMKM yaitu Gumasep, Gumayang, Hokima, Inkubasi Brilian Bisnis, serta dunia usaha dan industri yaitu Ciho, dan dunia Seha. Untuk penyusunan kurikulum, kami mengacu kepada kurikulum kursus dan pelatihan Tata Boga level 3 KKNI yang diterbitkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek tahun 2022 ditambah masukan dari mitra yang terlibat dalam program PKW, kemudian dikembangkan menjadi kurikulum dengan waktu pelatihan 150 jam pelajaran. Dalam merekrut calon peserta, kami melakukan beberapa langkah yaitu promosi melalui media sosial, seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara.
Instagram LKP apa? Oh, Sasaran peserta yang kami seleksi yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 15 sampai 25 tahun, tidak sedang sekolah atau bekerja, dan masih menganggur. Peserta pelatihan belajar di lembaga selama 38 hari dengan materi kewirausahaan berupa teori dan praktek mengenai pastry, bakery, dan street food menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Produk yang dibuat oleh peserta PKW diantaranya floss roll, roti manis, rice bowl, black forest, bolu kukus, brownies shiny crust, thumbprint cookies, seblak, milk bun, mie jebeu, cireng kriwil dan tahu walik, dimsum, bolen, risol, donat, coffee bun, burger, dan pizza. Praktek yang dilakukan peserta dimulai dari pemasaran produk melalui Open PO, kemudian membuat perencanaan dari pesanan konsumen, membuat produk, hingga menghasilkan keuntungan. Peserta PKW juga mendapat teori pemasaran dari UMKM dan platform digital. Selama proses pelatihan, peserta didampingi oleh instruktur yang kompeten di bidangnya, baik dari lembaga maupun dari dunia usaha dan industri. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta pelatihan, juga sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pada pembelajaran berikutnya. Setelah kegiatan pelatihan selesai, masing-masing peserta diberi alat dan bahan rintisan usaha. Salah satu alat yang diberikan adalah booth dengan logo brand masing-masing peserta. Kami juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan rintisan usaha kepada peserta pelatihan PKW tahun 2026 secara offline maupun online melalui grup WhatsApp, pertemuan secara rutin, serta home visit. Setiap peserta PKW juga didampingi dalam proses pembuatan NIB. Oktober 2026